Petugas Polres Tanggamus membawa 2 mayat tanpa kepala yang ditemukan di area pantai Kabupaten Tanggamus, Lampung dari Rumah Sakit Kota Agung ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Kedua jasad tersebut akan dilakukan pengujian DNA dan pengecekan patologi untuk mengetahui sebab kematian. Berdasarkan hasil identifikasi awal tim Inafis Satreskrim Polres Tanggamus dan RSUD Batin Mangunang, hingga kini identitas kedua mayat tanpa kepala masih belum diketahui. Polres Tanggamus juga menyediakan layanan hotline guna menghimpun data maupun informasi bila ada masyarakat yang mengetahui atau merasa kehilangan anggota keluarganya. Sebelumnya, polisi juga telah menemukan 2 mayat tanpa kepala di wilayah pesisir pantai Lampung Selatan. Mayat pertama ditemukan warga mengapung di Pantai Penobaan Desa Bakauni, Kecamatan Bakauni, berjenis kelamin laki-laki. Mayat kedua berjenis kelamin laki-laki ditemukan dengan kondisi tanpa kepala di Pantai Dusun Paret 2, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Total, 4 mayat tanpa kepala ditemukan di wilayah pesisir pantai Lampung. Keempat mayat tersebut kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses otopsi dan untuk mengetahui identitas jenazah. Dari Lampung Selatan dan Tanggamus, Lampung, Pujiansyah, Eman, Hardi, TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kasus penemuan mayat tanpa kepala. Ada 4 mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kabupaten Tanggamus dan juga di Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 15 Agustus ada 1 mayat yang ditemukan di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada tanggal 6 September ada sekitar 2 mayat yang ditemukan di Lampung Selatan, dan keesokan harinya tanggal 7 September 2023 1 mayat lagi ini ditemukan di Tanggamus juga. Nah, sampai saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan proses identifikasi ya untuk bisa mengetahui identitas dari keempat pelaku, karena memang kondisinya nampaknya ini pihak kepolisian juga masih kesulitan untuk mengetahui identitas dari para pelaku ini. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut, pemirsa, penemuan mayat tanpa kepala, pagi hari ini saya sudah menghadirkan langsung di sebelah kanan saya ini ada pakar viktimologi, ada Pak Heru Susetio. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak Vena. Ya, dengan Pak Heru ini kita akan mendalami dari kejahatan sisi korban ya Pak ya. Baik, terus kemudian juga kita akan lihat polanya ini kan kurang lebih sama. Baik. Nah, selain Pak Heru juga saya sudah bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lampung, AKP Hendra Saputra. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke. Mbak Vena. Oke. Sebelum ke Pak Hendra terlebih dahulu, saya mau ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru, ini kan kalau kita lihat pola dari kejahatannya kurang lebih sama ya. Tanpa kepala mayat ditemukan, walaupun di beberapa titik ya Pak, ada di Lampung Selatan, ada di Tanggamus, tapi kurang lebih mayat ini ditemukan tanpa kepala, ada bagian yang tanpa kaki dan juga tanpa tangan. Nah, dari pakar viktimologi melihat kasus ini seperti apa Pak? Baik, jadi sepertinya ada modus operandi yang cenderung sama. Bisa jadi pelakunya atau tersangka pelakunya bisa jadi sama dan ingin memberikan satu message, suatu pesan, baik yang untuk menemukannya atau orang yang kira-kira sekelompok dengan orang yang dibunuh itu, atau karena bisa jadi ini bukan yang terakhir, mungkin masih ada korban lain ya. Dia seperti ingin memberikan pesan, karena kamu kalau melanggar ini maka ini, kamu kalau melanggar ini maka itu. Karena biasanya orang dibunuh itu ya sekedar dibunuh ya, tanpa harus dipotong kepalanya ya. Kalau harus dipotong kepala sampai 4 orang, sepertinya memang ingin meninggalkan pesan. Ada pesan yang disampaikan entah kepada publik, entah kepada orang yang sekelompok dengan mereka, atau karena kemarahan yang tidak terkontrol, juga mungkin bisa dalam rangka menghilangkan jejak ya. Barangkali kekerasannya ada di kepala, kalau kepala dihilangkan maka jejaknya nggak terlihat. Jadi ada beberapa alternatif
kita sangat menanti hasil penyidikan dari pihak kepolisian dan juga pengkajian forensiknya begitu. Oke. Kita sangat menanti ya Pak bagaimana hasil penyelidikan dan juga kajian dari pihak kepolisian. Langsung saja ini saya sebenarnya penasaran informasi terbaru dari pihak kepolisian. Pak Hendra, Pak Kasat, ini informasi terbarunya seperti apa Pak? Apakah hasil identifikasi dari keempat korban ini sudah bisa diketahui Pak Hendra? Jadi hasil penyelidikan dari kami Polres Lampung Selatan bahwa identitas korban saat ini belum teridentifikasi karena kami kesulitan karena korban waktu ditemukan sudah 80% tidak utuh lagi. Jadi kami mengambil langkah membuka layanan siapa yang keluarganya merasa kehilangan dengan ciri-ciri yang sudah kami sampaikan untuk bisa mengidentifikasi korban. Kami mulai dari situ. Hasil otopsi tetap kami kirim ke Puslapor Mabes Polri untuk mengetahui DNA-nya. Seandainya nanti keluarganya ada yang datang, ada kecocokan dengan mayat yang kami amankan. Sementara itu, Mbak. Oke, Pak Hendra, dari jenazah yang saat ini memang sudah berada di tangan pihak kepolisian dan tengah diselidiki juga, Pak. Hasilnya ini seperti apa, Pak? Hasil terakhir sebelum bisa mengetahui identitas dari pelaku. Ciri-ciri dari korban ini apakah memiliki hasil yang sama, Pak Hendra? Ada salah satu korban itu ada ciri-ciri di tangannya ada bekas luka lama. Keterangan dari dokter forensik Ibu Andriani. Tapi yang lebih menonjol yaitu pakaian. Itu luka sudah Pak. Lama keterangan dari Ibu dokter forensik. Sudah itu yang lebih menonjol yaitu pakaian yang dipakai oleh si korban. Dia menggunakan pakaian kaos yang bertuliskan Mamai Zahra. Di situ di baju kaos itu ada gambar kapal yang bertuliskan Mamai Zahra. Dia pakai baju abu-abu, lengannya warna biru dan memakai training warna biru. Itu yang ciri-ciri yang dapat dikenali, Mbak. Oke, itu ciri-ciri yang dikenali. Tapi kalau berdasarkan dari kondisi dari jenazah, Pak, adakah juga tanda-tanda penyiksaan yang terlihat dari keempat jenazah ini, Pak? Kemarin kami melakukan rilis bersama Pak Dirkrim dengan dokter forensik, dokter Andriani. Dia pernah kemarin menjelaskan bahwa satu mayat itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oke. Jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya Pak. Saya juga penasaran ini respon dari Pak Heru seperti apa kalau ternyata korban ini dimutilasi palanya, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tapi dijawab nanti mungkin Pak Heru dan juga Pak Hendra, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa kabar Indonesia Pagi? Harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi.